Assalamualaikum abang-abang, kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, masih bersama Ustazah Khairul Rahma dalam pembelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Tentunya belum lupa dong doa belajar di rumah gimana. Oke, supaya tidak lupa, jadi alangkah baiknya kita selalu mengulang-ulangnya. Kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, di sini di semester 2 ini kita akan membahas tentang membuat karya ragam hias. Jadi di sini membuat karya ragam hias itu meliputi berkarya dengan bahan buatan dan berkarya dengan bahan alam. Jadi di sini berkarya dengan bahan buatan itu dia mempelajari tentang bahan buatan. Apa aja di situ? Jadi di sini berkarya dengan bahan buatan mempelajari tentang bahan buatan. Nah, dalam bahan buatan itu nanti kita akan membahas tentang membuat ragam hias pada bahan buatan dan membuat motif ragam hias pada bahan buatan. Nah, selanjutnya membuat karya ragam hias meliputi berkarya dengan bahan alam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bahan alam. Kemudian, di bahan alam tadi kita akan menjelaskan tentang membuat ragam hias pada bahan alam dan membuat ragam hias. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu berkarya dengan bahan buatan. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ragam hias. Jadi abang-abang, kakak-kakak, ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang akan dijadikan pola secara berulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, jadi kata kunci dari ragam hias ini adalah bentuk pola yang secara berulang-ulang, yang dibuat secara berulang-ulang. Nah, di sini adapun motif-motif pada ragam hias itu bisa berbentuk flora. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya, abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian fauna. Fauna itu dalam bentuk hewan. Kemudian geometris. Geometris itu dalam bentuk bangunan, misalnya segitiga, segi empat, kubus, dan segala macam jenisnya. Dan yang terakhir adalah figuratif. Pola pada ragam hias itu ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Nah, jadi pada bagian pola ini, kalau dia simetris, maka dia tuh seimbang. Contohnya ini ada karya ragam hias. Kalau dia simetris itu antara kanan dan kiri bentuknya sama. Atas dan bawah bentuknya sama. Nah, itu dia contoh karya yang simetris. Sedangkan yang asimetris, itu dia tidak memperhatikan atau tidak sama karya kanan dan kirinya. Tetapi, dia tetap seimbang. Nah, contohnya, pada karya asimetris di situ dibuat gambar bunga, motif bunga 3, kemudian di sebelah kanannya ada motif bunga juga tetapi 1, lebih besar dia. Nah, dia tetap seimbang tetapi tidak simetris. Nah, ini contoh dari karya ragam hias yang asimetris tetapi tetap seimbang.
Nah, ini contoh ragam hias yang asimetris. Bener abang-abang, kakak? Ya, salah ya. Jadi yang ini tuh contoh ragam hias yang simetris. Karena antara kanan dan kiri bentuknya sama, atas dan bawah bentuknya tetap sama. Nah, ini juga masih bisa dikategorikan dengan karya ragam hias yang simetris karena bentuk kanan dan kirinya masih tetap sama. Nah, ini juga contoh karya ragam hias yang simetris ya Bang, Kakak, karena dia memiliki keseimbangan yang sama antara kanan dan kirinya. Sedangkan yang ini contoh dari karya ragam hias yang asimetris. Jadi maksud dari asimetris itu adalah tidak simetris. Nah, ini contoh karya ragam hias yang simetris. Nah, ini juga dia simetris karena kanan dan kirinya sama. Bener nggak, Bang, Kak? Ya, bener ya. Jadi, karya kirinya sama, kanan dan kirinya sama. Kemudian atas dan bawahnya juga tetap sama. Jadi, tugasnya, buatlah karya ragam hias dengan pensil dengan sistem pola simetris. Jadi, tugasnya itu, Abang, Kakak, buat karya ragam hias yang simetris. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya Ustazah itu ingin mengetahui apakah abang-abang, kakak-kakak paham mana karya ragam hias yang simetris dan asimetris. Nah, jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Itu bisa dibuat di buku gambar. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga ilmunya berkah. Kita akhiri dengan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.